Perkenalkan, nama saya Refa Salsabila dari kelas 9A nomor absen 20. Oke. Dan saya Dewa Yuni dari kelas 9A dengan nomor absen 8. Di sini kami akan membawakan sebuah podcast bertemakan kisah inspiratif seorang fotografer. Reva, suka fotografi nggak? Suka dong. Nah ini ada nih seorang fotografer yang luar biasa menginspirasi banget. Namanya Ahmad Zulkarnain, tapi sering dipanggil Bang Zul. Oh, fotografer yang karyanya keren-keren itu ya? Ya benar banget. Bang Zul adalah seorang fotografer difabel yang berasal dari Desa Banenlelor, Kecamatan Kabat, daerah Banyuwangi. Ia juga lahir dan tumbuh di daerah Banyuwangi. Bang Zul lahir di tanggal 7 Oktober 1992. Saat kecil, ia sempat dibuang oleh ibu kandungnya dan kemudian setelah itu ia dirawat dengan baik oleh orang tua angkatnya. Karena Bang Zul seorang difabel, jadi dia kelihatan berbeda dengan kebanyakan orang yang mempunyai kaki dan tangan yang lengkap. Tetapi walaupun begitu, keadaannya dia nggak nyerah. Justru menjadikannya kelihatan spesial gitu. Iya bener banget, tahu nggak sih, bahkan Bang Zul mampu memotret di atas ketinggian 2799 meter. Di mana tuh? Tepatnya di Kawah Ijen. Sekarang Bang Zul dikenal lewat karya-karyanya yang bahkan sampai disorot oleh media internasional. Wow. Tahu nggak sih motivasi yang Bang Zul punya untuk mulai karirnya di bidang fotografi itu? Dia tuh pengen nyampain kepada dunia gitu bahwa diskriminasi tuh gak berawal dari orang lain. Justru diskriminasi tercipta oleh pikiran kita sendiri yang menutup diri untuk berkomunikasi dengan orang lain. Nah, pernah tuh di salah satu wawancaranya Bang Zul bilang gini, terutama bagi kalangan disabilitas, kami mempunyai prinsip bahwa kami tidak cacat. Kami hanya berbeda. Cacat tidak ditunjukkan melalui fisik, melainkan keburukan perilaku. Kita semua terlahir ke dunia sudah memiliki potensi masing-masing. Bang Zul juga pernah bilang bahwa setiap manusia memiliki kemampuannya masing-masing, tinggal bagaimana kita mencari dan menggalinya. Di samping itu semua, kita tahu kan kondisi Bang Zul yang sedikit berbeda dari kebanyakan orang. Nah itu pasti ngebuat dia ngerasa sulit buat ngelakuin pekerjaannya seperti biasa gitu. Iya bener banget, kayak pasti susah gitu bergerak di antara kerumunan yang rame banget, terus menarik perhatian orang lain dengan ukuran tubuhnya yang berbeda dari orang-orang normal gitu. Motivasi apa yang ngebuat Bang Zul terjun ke dunia fotografi? Ya betul. Ternyata ada lagi loh alasan yang ngebuat Bang Zul mau gitu terjun ke dunia fotografi. Oh ya? Ya, di salah satu wawancaranya, ia mengatakan alasan pertama adalah karena dia suka dengan dinamika kelompok dari pengarah gaya, fotografer, disertai subjek model, asisten lampu, dan personil lainnya yang bekerja sama untuk meraih hasil yang istimewa. Nah, alasan keduanya, karena ia merasa fotografi fashion mampu menjadikannya siapa dia hari ini. Dia juga mengungkapkan di pekerjaannya sekarang yang mencangkup fotografi pernikahan, acara pelayaran kapal, hingga undangan sebagai pembicara di Lokakarya Fotografi di Hong Kong pada tahun 2018. Dan untuk fotografi pemandangan, ia seringkali hanya pergi sendirian, dan itu pun dibatasi oleh medan yang seringkali tidak dapat diakses oleh seorang difabel. Sebelumnya Bang Zul mengungkapkan dan menceritakan kesulitannya selama menjadi fotografer dan juga kondisinya yang sedikit berbeda. Oleh sebab itu, dia memakai cara tersendiri, yaitu dengan berdiri di depan mereka untuk bisa mendapat perhatian dari mereka. Ia memilih cara dengan menarik banyak perhatian orang-orang di sekitarnya. Lalu dengan itu, Bang Zul dapat memotret banyak momen. Bang Zul pernah bercerita kapan dan bagaimana dia mulai tertarik untuk masuk ke dunia fotografi. Nah, Bang Zul memulai karirnya sebagai fotografer dengan bekerja di warung internet yang juga menyediakan jasa foto. Lalu kemudian
ia mulai menemukan minat dan juga bakatnya di situ. Hingga akhirnya dia memutuskan untuk membeli kameranya sendiri. Ia berhasil membuktikan bahwa karyanya tidak dapat diremehkan. Ia pun juga menemukan kesenangan pada fotografi. Bang Zul mengasah kemampuannya dengan menimba ilmu di Google dan juga YouTube. Singkat cerita, ia semakin mahir mengolah kamera sampai di suatu hari ia dipertemukan dengan fotografer Guy Darwis Triadi yang memberikan beasiswa untuk dia belajar di Jakarta. Beda halnya dengan sebelum dia kenal sama dunia fotografi. Sebelumnya Bang Zul itu tukang penjaga warnet biasa. Dalam warnetnya dia buka jasa foto KTP. Dari situ dia kenal sama kamera DSLR. Sepanjang waktu berjalan, dia merasa menemukan kenyamanan dalam menjepret-jepret kamera. Dia meminjam kamera DSLR pemilik warnet tempat dia bekerja. Awalnya, dia membantu orang-orang untuk membuat foto KTP tuh dengan kamera DSLR-nya atau digital single lens reflex. Beda dengan sebelum dia kenal sama dunia fotografi. Sebelumnya itu Bang Zul tukang penjaga warnet biasa. Di dalam warnetnya dia buka jasa foto KTP. Nah dari situ dia kenalan sama kamera DSLR. Sepanjang waktu berjalan dia merasa menemukan kenyamanan dalam menjepret-jepret kamera. Dia meminjam kamera DSLR pemilik warnet tempat dia bekerja. Awalnya dia membantu orang-orang untuk membuat foto KTP dengan kamera DSLR. Nah, ngomongin Bang Zul sebelum masuk ke dunia fotografi, dia tuh pernah cerita di salah satu wawancaranya dia ngomong gini. Sebenarnya ini semua berawal dari ketidaksengajaan. Berawal dari tukang foto di sebuah warnet. Di situ saya hanya jadi tukang edit foto dan tukang foto KTP. Nah, kecenderungan saya mulai dari kebiasaan motret orang. Sebelum Bang Zul sesukses sekarang, tentunya dia pernah dong melewati proses dari dasar hingga sampai sekarang ini dia mampu menguasai berbagai jenis kamera. Perjalanan pembelajarannya dia pernah sampaikan di salah satu wawancaranya. Dia mengatakan bahwa dia belajar secara otodidak. Saya belajar secara otodidak, murni otodidak. Dengan bantuan Mbah YouTube, saya mendapat banyak ilmu dan mempraktekannya sendiri. Kemudian, saya bergabung dengan komunitas fotografer dan seiring berjalannya waktu, saya terus-menerus belajar. Sampai dipasrahi memotret di suatu event, foto wedding, hingga saya mengisi acara coaching klinik fotografi di Bandung. Bupati Ipuk yang merupakan Bupati Banyuwangi juga terinspirasi oleh kisah perjuangannya Bang Zul. Ia mengatakan meski kamera yang awalnya hasil mengangsur dan hanya belajar otodidak sembari bekerja sebagai penjaga warnet, pada akhirnya kerja keras dan doa mengubah segalanya. Dia sukses sebagai fotografer dan saya bangga bisa dipotret olehnya dengan pakaian dinas untuk kali pertama jelang pelantikan hari ini. Hasilnya pun mantap-mantap, tulis Ipuk di Instagramnya. Keterbatasan, menurut Bang Zul, sejatinya tercipta dari pemikiran diri kita sendiri. Untuk melawan keterbatasan itu, kita harus merubah pola pikir kita sendiri. Saya hanya ingin menyampaikan kepada dunia bahwa diskriminasi tidak berawal dari orang lain. Diskriminasi tercipta oleh pikiran kita sendiri. Itu yang selalu Bang Zul katakan di setiap wawancaranya ketika ditanyai tentang keterbatasannya.